Bang Peter bilang ditinggalin lagi sayang. Aduh. Pokoknya di saat kita lagi membutuhkan orang, terus orangnya tidak ada seperti avatar. Di saat dia membutuhkannya dia menghilang. Itu ghost. Udah janji bla bla bla. Tiba-tiba pas pada saat itu juga gak ada kontak, hilang kontak, dihubungi nggak bisa, WhatsApp, telepon, DM, Instagram dan lain-lain itu nggak bisa. Menghilang tiba-tiba itu sebenarnya ada atau enggak tuh kan kita sebenarnya nggak tahu ya, karena kadang ada satu pihak yang ngerasa dia nggak ngelakuin apa-apa nih gitu, sedangkan pihak lainnya sebenarnya nyadar gitu, oh kamu tuh berbuat sesuatu loh sama aku, makanya aku memutuskan untuk pergi gitu kan. Halo teman edukasi. Kembali lagi bersama kita, aku Marilyn Maria Irma. Dan aku Peter. dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku Kamu Dan kita akan bahas topik kekinian berbagai sudut pandang. dengan cara yang seru. Yeay. Selamat datang di Bermuda episode Kesekian. lupa ya. Ya kesekian. Untuk kesekian kali kita pakai kesekian ya. Untuk kesekian kalinya ya, karena kok 1, 2 kan ingat. Iya. Karena ini udah terlalu banyak, udah banyak sombong. hal yang kita edukasikan. Iya, sombong. Baik gitu. Orang merasa teredukasi enggak ya? Nah itu dia. Jangan-jangan kita cuman bertepuk sebelah tangan gitu Iya, kan. Kita cuma merasa ngoceh-ngoceh nggak jelas. nggak jelas gitu. Tapi ya kita berharap sih apa yang kita sharing ini sama kalian Betul. itu bisa berguna buat kehidupan kalian Betul semua. banget. Iya. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi booming. Bukan, tapi sebenarnya sekarang ya Baru-baru ini. iya baru-baru booming, ini tapi sebenarnya baru-baru udah ini lama. gitu. udah lama istilah ini, dan sekarang baru di Inggriskan aja Iya, sih sebenarnya. benar. Iya. Jadi istilahnya beda diganti Beda gitu. penyebutan aja. Iya, penyebutan aja. Ceritanya ini tentang, atau istilahnya ini tentang orang-orang yang suka di apa tuh? Tinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Nah, Oh, bukan. Asik. Aduh, kok kayaknya ada percikan-percikan api dari keluar ya. Ada apa ini Bang Peter? Percikan api. Kalau nggak ada avatar. Ya, Kirain ya. kuah-kuah bakso gitu. Oke, lanjut. Jadi lanjut, apa nih lanjut. yang mau kita bahas nih hari ini Kita nih? akan bahas tentang Go to ghosting. Cing, hilang. Guys, kalian kalau misalkan nih dari kalian sendiri, ghosting itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin kan kita kan beda-beda nih Ghosting pendapatnya. itu yang kayak tadi Bang Peter bilang ditinggalin lagi sayang. Aduh, Pokoknya di sakit. saat kita lagi membutuhkan orang, terus orangnya tidak ada, seperti avatar di saat avatar. dunia Dia membutuhkannya membutuhkannya, dia dia menghilang. menghilang. Itu ghosting. Jadi menurut aku ghosting itu sebenarnya udah lama sih, istilah yang udah lama akrab dengan kita. Dulu itu mungkin namanya digantungin. Oh, digantungin. Digantungin. Jadi bentar ada orangnya, bentar hilang gitu. Terus pas kita lagi butuh banget sama dia, kita simpan ekspektasi tinggi banget sama dia, terus dia kayak Nggak ada. hilang. Nggak ada. Terus jadi ekspektasi kita jatuh karena kita terlalu berharap lebih sama orang itu. Jadi akhirnya kita ngerasa kita digantungin. That's ghosting sih menurut aku. Ghosting. Kalau Bang Peter, Kalau menurut aku sih kok semangat banget gitu? Gue Enggak. curhat dari ini. Ghosting. iya. Kok sering di ghosting sih, Bang? Kok tahu sih Bang? Iya, kalau menurut aku ghosting itu kayak kita yang berhubungan atau berkomunikasi dengan baik awalnya dengan orang tersebut, entahnya dalam konteks teman atau pacar atau apa gitu. Jadi kita yang berhubungan dengan baik secara intens dan lain-lain, pas pada saat nggak tahu kenapa, dan kita juga nggak tahu masalahnya apa. Mungkin dia yang ngerasa kalau dia tuh punya masalah tapi kitanya nggak gitu. Kita sendiri nggak sadar kalau oke. ada apa gitu sebenarnya. Jadi ghosting itu kayak orang tuh tiba-tiba hilang aja gitu. Tiba-tiba hilang, terus kita yang ibaratnya yang nggak tahu problemnya apa, kita tuh tanda tanya masalahnya apa sih sebenarnya. Tapi mungkin yang si kayak Abang sama Ilin nih, Abang sama Ilin. Lalu Ilin tiba-tiba mungkin Ilin ngerasa nggak enak atau apa karena ada something ibaratnya. Tapi yang tahu hanya Ilin doang gitu. Iya, iya. Jadi Ilin menghindari hal itu supaya ibaratnya ada rasa takut mungkin atau apa. Jadi Ilin tuh ya tiba-tiba ngilang gitu aja. Susah untuk diajak komunikasi lagi atau apa gitu. Kalau ghosting menurut aku sih. Iya, itu menarik sih. Maksudnya apa ya? Kayak konsep menghilang tiba-tiba itu sebenarnya ada atau enggak tuh kan kita sebenarnya enggak tahu ya. Karena kadang
ada satu pihak yang ngerasa dia nggak ngelakuin apa-apa nih gitu, sedangkan pihak lainnya sebenarnya nyadar gitu, oh kamu tuh berbuat sesuatu loh sama aku, makanya aku memutuskan untuk pergi gitu kan. Nah menurut ahli ini, menurut psikolog, kalau misalkan ghosting itu adalah kejadian di mana sebenarnya pihak tertentu itu meninggalkan pihak lainnya tanpa kejelasan atau tanpa komunikasi. Jadi sebenarnya nggak clear gitu, dia kenapa ya tiba-tiba kok memutuskan hubungan secara sepihak gitu tanpa adanya penjelasan. Betul. Itu sih sebenarnya sakit itu yang perlu digarisbawahi adalah tanpa penjelasan. Jadi istilahnya benar kayak kata Irma tadi, sesuatu itu gantung gitu. Kita masih bertanya-tanya, kita ditinggalkan dengan tanda tanya itu tuh yang bikin ditinggal kita pas lagi sayang-sayang. Curhat Nggak lagi dia. dikomunikasikan dengan baik gitu, Iya, masalahnya apa, misalnya kalau ada masalah, terus misalnya ada sesuatu yang nggak mengenakan hati, itu tidak dikomunikasikan antara dua belah pihak ini. Jadi cuma satu yang merasa, satunya mungkin ngerasanya kayak ya udah di dalam hati aja, nggak dikomunikasikan gitu, dan akhirnya daripada karena ngomong udah nggak enak, mungkin komunikasi udah nggak enak, ya udahlah mending aku pergi aja lah gitu. Itu menurut keputusan si yang ngerasa bersalah gitu kan. Bisa Tapi jadi. iya bisa jadi. Terus tapi kalau kayak kita yang ngerasa itu artinya kita ngerasa kalau kita nih justru bertanya-tanya, ya enggak sih? Iya. Ya masalahnya tuh apa ataupun yang ditinggalin gitu ya. Iya, yang ditinggalin justru bertanya-tanya. makin kok kayaknya perlu Sabar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay. enggak ya. I'm fine. Lanjut. Udah cukup intinya Anda paham kan, Bu? Tapi benar sih kata Bang Peter, maksudnya itu perasaan bersalah, bertanya-tanya tuh kan, salah aku tuh apa gitu. Itu kan yang sering jadi dilema gitu loh dalam seorang yang ditinggalkan ini gitu. Apalagi yang terjadi akhir-akhir ini kan, seorang tokoh besar gitu kan, meninggalkan seorang yang udah dijanjikan gitu. Pacarnya di media sih seperti itu. Cuma kita nggak tahu ya mereka sebenarnya ada masalah apa. Ada hubungan apa juga. Karena bener sih, kayak misalkan dia udah dijanjikan sesuatu, terus tiba-tiba katanya dia menghilang tanpa kabar gitu kan, terus diminta kejelasan, tiba-tiba diputusin gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak baik ya. Maksudnya tuh manusia tuh pada intinya adalah, ini menurut survei, kalau misalkan manusia itu sebenarnya apa sih yang membuat manusia itu paling bahagia? Ternyata manusia itu akan sangat bahagia ketika dia punya relasi yang baik antar sesama, antar alam, antar apapun itu gitu. Jadi sebenarnya uang, materi, apapun itu tuh sebenarnya ngebawa kita ke relasi itu. Benar. Itu kenapa sebenarnya banyak nggak sih kita dengar cerita orang yang udah kaya, tapi ketika dia kehilangan keluarganya, kehilangan temannya, dan kehilangan semuanya, dia jadi stres. Iya. Betul. Iya kan? Karena dia kehilangan relasi itu. Dia kehilangan relasi itu, kebahagiaan dia itu gitu. Jadi salah ketika kita menjadikan, maksudnya kita kira kalau misalkan itu sih mungkin yang ngebuat orang tuh, yang namanya relasi atau hubungan atau komunikasi itu merupakan sesuatu yang krusial banget. Karena once ketika itu bermasalah, itu pasti bakal ngaruh sama banyak hal gitu sih bagi kebahagiaan kita. Kalau kalian sendiri nih guys, Bang Peter deh dulu, kayaknya dia tadi berapi-api gitu kan, mau menceritakan kejadian di ghosting atau mengghosting nih? Kalau aku kejadian di ghosting sih kayaknya. Iya kelihatan sih dari tadi ya. Kelihatan dari tadi ya. Di ghosting tapi dalam konteks bukan someone Someone. Bukan. Aduh. Lebih ke teman sih. Kalau aku pernah sempat kejadian bahkan beberapa bulan lalu kalau nggak salah, pernah dighostingin sama seseorang, tapi dalam tanda kutip ya, maksudnya karena sesuatu dan lain hal juga. Dan artinya kita sudah berusaha untuk membantu, kita sudah berusaha untuk memberikan apa yang kita bisa gitu kan, memberikan apa yang pada saat itu dia butuhkan atau kita perlukan. Dan ibaratnya di situ kayak ada perjanjian antara dua belah pihak ibaratnya, bahwa hitam di atas putih kan? iya. Boleh MOU Materai 10.000 hampir sebenarnya. Hampir kemarin udah sempat di ini juga, dan kebetulan ada saksi saya juga di dalam ruangan ini ya. Siapakah dia? Enggak usah dibahas. Kok jadi berkepanjangan gitu kasusnya? Jadi waktu itu cuman masalah apa ya, kepercayaan sih intinya, masalah kepercayaan. Dan pada saat kita menaruh kepercayaan itu kepada orang tersebut dan sudah berjanji demikian ataupun begini, dia mengdealkan ibaratnya, ya wajar dong kalau saya menuntut ibaratnya pas pada saat hari itu yang dijanjikan saya
meminta balik ibaratnya. Iya. Anggaplah ini barang ibaratnya. Iya. Barang yang dipinjam ibaratnya. Barang yang dipinjam misalnya, dan pada saat itu kita lagi butuh juga. Gak usah gitu dong. Seram. Tatapannya Irma tuh seram. Oh serius ya. Enggak salah tingkah dia kalau dia Soalnya kita dilihat interogasi. dua Kayak gini aja. Biar dilihat gitu mata juga. aku kan mungkin terlalu besar, jadi kok kayak ini dipelototin kan, jadi Oke, next. lanjut. Ya, jadi kalau pas pada saat itu kita udah memberikan kepercayaan dan kita udah berjanji ini itu dan lain sebagainya, pada saat itu kita butuh barang itu, kita minta itu hak saya dong gitu. Iya, Hak saya. Jadi pas pada saat itu udah janji bla bla bla. Tiba-tiba pas pada saat itu juga gak ada kontak, hilang kontak, dihubungi gak bisa, WhatsApp, telepon, DM, Instagram dan lain-lain itu gak bisa. Jadi Itu benar-benar ghosting, Iya, tingkat dewa iya, gitu. Kenapa gitu? Ada apa? Salah siapa? Ya, jadi bener tadi kan di awal itu tadi kayak kita tuh banyak banget langsung kita yang di ghosting ini lalu kayak pertanyaannya tuh banyak timbul gitu. Masalahnya apa sih? Ya, ataupun ya Atau salah ngomong. Iya, atau salah ngomong atau salah perjanjian atau kurang lama atau apa. Nah, gitu. Bener kayak Irma bilang tadi, harusnya sama Ilin harusnya ada relasi. Kalau misalnya ada relasi atau ada komunikasi, entahnya pas pada saat itu belum bisa ngasihkan komunikasi, Iya. bilang paling tidak. Jadi kita pun paham gitu. Kita paham, apalagi teman atau apa. Orang aja ibaratnya kita bantu, apalagi teman Iya, dan benar. bahkan keluarga mungkin Iya, gitu. iya. Itu aja sih ghosting yang Sampai saya sekarang alami. gimana, Bang? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan udah clear, Udah clear ya, iya, udah fine clear. ya. Udah Jadi fine. akhirnya alasannya kenapa tuh? Bisa Alasannya- diterima nggak? Bisa awalnya saya nggak terima karena ngelihat dari aktivitasnya dia gitu kan. Activity. Kalau kamu juga activity bilang aja. Oke, ya apa? Takut salah, Bu. Takut salah. Lanjut. Iya, lihat dari aktivitasnya itu kayak hangout dan lain-lain. ada gitu ya, bisa. Dan pas pada saat kita lagi komen Insta story-nya, kau lagi di mana? Gini hilang. Nggak di Balas, read, gubris. nggak digubris dan lain-lain. Nah, itu yang buat nggak terima ibaratnya. Yes. Jadi setelah jalin komunikasi ataupun ngomong baik-baik, bahkan sempat ketemuan juga, ya udah Selesaikan di udah atas selesai. meja. Iya. Cek. Pak. Udah Nah, sih. Iya, kita benar. Jadi itu tuh hal yang maksudnya harus dipikirin sih. Dari ceritanya Bang Peter tuh kita ngeliat kan, sepelik apapun masalah itu ketika kita obrolin nih, Iya, bakalan clear. juga bakalan sih. clear juga, meskipun kita saling marah, kita saling menjatuhkan misalkan Iya. atau saling ngehina satu sama lain gitu, tapi depan kita sendiri gitu kan, kita kamu nih salahnya gini, kamu nih salahnya gini, tapi habis itu clear udah Iya. gitu, karena ada komunikasi ketimbang kita nyimpan dendam sendiri gitu, kita kepahitan sendiri gitu, itu kan bakalan lebih lebih sakit sih gitu. Karena terkadang kita terlalu berasumsi sih. Mungkin karena misalnya karena dua belah Overthinking ya. Iya, karena dua belah pihak ini kan lagi mungkin emosi ya. Jadi itu sama-sama menyimpan asumsinya sendiri gitu. Iya, iya. Kayaknya dia nih kayak gini lah sama aku, kayak gini. Padahal nggak tahu kan maksudnya apa yang sebenarnya dirasakan sama yang teman yang bermasalah Iya, itu tadi benar. gitu kan. Tapi kalau diselesaikan di atas meja, dikasih tahu aku maunya kayak gini. Terus dari pihak satunya gimana gitu kan. Iya, iya. Pasti bakalan ketemu jalan tengah dan akhirnya jadinya solutif gitu. Iya benar. Kalau Irma sendiri mah Nggak kebiasaan mengghosting kayak kamu ya. Di ghosting dosen. Iya. Tapi ini aku rasa sih cerita pelik seluruh Mahasiswa. jagat raya Indonesia Iya, gitu. Benar. Tapi di ghosting dosen tuh walaupun hal yang mainstream ya, tapi itu tetap sakit gitu. Sakit dong. Jadi dulu tuh aku tuh ngejar banget pengen lulus lebih cepat daripada yang kemarin gitu. Oh. Karena sebenarnya bisa banget gitu kan lulus lebih cepat. Kemarin aku 3,4 bulan sekian. Aku pengennya 3,3 atau 3,2 gitu. Bisa sebenarnya karena udah selesai dari segala macamnya. Terus coba nih hubungi dosen gini mau konsultasi Pak gini. Oh iya nanti ketemu saya jam segini misalnya. Terus datang ke ruangannya, ditunggu, orangnya nggak ada. Terus ditunggu, tunggu aja bentar lagi sampai jam berapa gitu kan, ada misalnya kakak-kakak lah yang ada di situ gitu. Iya. Terus akhirnya disuruh tunggu, bapaknya datang terus bilangnya, bentar ya kak lagi ada urusan saya gitu kan. Terus bolak balik ke kampus tuh
sekitar semingguan, terus total hampir sebulanan tuh kayak gitu. Jadi itu kan maksudnya memperlambat proses Iya, untuk benar. menyelesaikan itu Iya. tadi kan gitu kan. Ha-ha. Ya aku ngerti sih, maksudnya dosen tuh kan kerjaannya bukan cuman Ngurusin konsultasi, satu. ngurusin Satu, konsultasi iya, benar-benar. mahasiswa gitu kan, apalagi maksudnya bukan cuman aku yang pengen cepat, yang lain juga pengen cepat Iya, gitu. benar. Ngerti banget kondisi itu Kondisi, gitu. iya. Tapi karena di sini kita lagi membahas tentang ghosting, menurut aku itu adalah salah satu Ghosting yang dialami. yang bikin sakit dan yang bikin greget Gedek. akhir-akhir gitu kan, pas Dan terakhir. berkesan. Tapi ini udah nggak ghosting nih, nanti dosen Iya. ceritanya udah nggak ghosting. Jadi waktu itu tuh hampir harus bayar UKT selanjutnya kalau misalnya enggak sidang sidang minggu depan gitu. Jadi kalau nggak sidang minggu depan harus bayar UKT lagi, dan itu kan kayak wasting money Karena untuk bayar. cuman tinggal sidang aja Tinggal nih, sidang gitu. aja Pak, mohon maaf gitu kan. Iya. Harus bayar UKT 1 semester, kan nggak mau dong gitu kan. Dan akhirnya inilah berusaha lah ngontakin dosennya gimana gitu kan. Dan akhirnya ditungguin berapa hari berturut-turut di depan ruangannya. Terus kayak di email juga, karena waktu itu kan terakhir kali itu by email, Iya. email, dan kita nggak tahu udah diperiksa atau belum gitu Iya, kan. Kalau mau di teror tiap hari kan nggak enak juga. Iya, gitu bener kan. lah. Pak gimana Pak skripsi saya Pak gimana Pak skripsi saya Pak tolong Pak Ada periksa, ntar gitu kan. tiba-tiba nggak ada foto. Iya kan, takut kan. Jadi tuh paling Putih. nggak satu minggu setelahnya misalnya kayak Pak mohon maaf nenek, oh iya Kak belum selesai saya koreksi. Nah itu nanti harus tunggu seminggu lagi kan, kayak gitu kan. Jadi pada saat mau ngebayar lanjut tadi, pada saat mau udah dikasih warning sama pihak akademik kalau misalnya kamu nggak sidang minggu depan harus bayar ya gitu kan, harus bayar uang UKT lagi. Dan itu kayak ngomong ke bapaknya, Pak tolonglah Pak saya nggak mau bayar UKT lagi Pak, 1 semester Pak sayang gitu. Dan akhirnya waktu dia udah diperiksa, oh iya ternyata dia ngerti gitu loh maksudnya maunya kita gimana gitu kan. Dan dia juga sempat ngasih tahu kalau misalnya akhir-akhir ini dia sibuk, nggak sempat lah untuk ngurusin hal yang kayak gini. Terus bang kan ya mohon maaf lah kalau misalnya kakak sering nunggu di depan gitu. Dan akhirnya clear gitu. Clear, Ternyata oh ya ternyata maksudnya apa yang kita mau sama apa yang dia mau kan juga kita ngertiin dia ngertiin kita juga, dan akhirnya ketemu jalan tengahnya gitu. Ya Iya. udah sidang deh gitu langsung. Luar biasa. Dan akhirnya aku udah lulus. Lulus belum sudah. Tapi sering banget sih maksudnya dengar teman-teman yang lain tuh juga kayak gitu, sering di ghosting sama dosennya, Iya. di chat gak dibalas, di read doang gitu. Bahkan dulu waktu zaman aku sering konsultasi akademik gitu kan, karena kan setiap semester kan pasti kita ada konsultasi akademik sama dosen PA. Bener, Itu tuh sering kayak gitu. Jadi dibalas, di read, terus nggak dibalas gitu, atau diajak ketemuan misalnya oke, jam 5 ya misalnya abis saya kelas sore ya abis saya kelas sore nanti ketemu saya di ruangan, tahu-tahu dia berpapasan sama aku, dia balik gitu. Lihat dia kayak lah itu ibunya balik gitu. Jadi kayak ya itu Terima kasih Bu. ya itu Iya. kan maksudnya salah satu bentuk di PHP-in dan juga di ghosting gitu. Iya benar sih. Dan Nah, bener sih. Jadi aku malah ngerasa sih ternyata orang yang ghosting tuh kadang bukan gimana ya, cuman kalau misalkan dalam kasusnya Irma nih terutama, orang yang ghosting tuh kadang adalah orang yang punya power gitu untuk melakukan itu gitu. Dia merasa dia punya yang lebih kapasitas yang dipentingkan mungkin ya. iya dia dipentingkan. ngerasa kayak misalkan oke, apa nih ya maksudnya aku tuh punya loh, aku tuh bisa pergi loh gitu, aku tuh punya kemampuan untuk kayak live gitu dari relasi atau dari sesuatu diskusi atau apapun masalah itu gitu. Jadi itu sih yang harus kita perhatikan lagi ya. Kalau misalkan itu berhubungan sama manusia, ingat kalau misalkan ada manusia lain yang akan kita rugikan ketika kita pergi gitu. Dan harusnya kita juga bisa memikirkan perasaan orang yang bakalan ditinggalin ini gitu. Jangan sampai kita meninggalkan sakit hati gitu loh. Iya betul. Ya kan? Karena benar ketika dikomunikasikan ternyata aku cuma overthinking nih Iya, kemarin. Ternyata gitu bapaknya kan. juga sibuk. Bapaknya gitu. juga sibuk, terus dia bilang lagi banyak banget kegiatan dan lain sebagainya, Iya. sampai akhirnya tuh kadang udah dirit dia lupa, dia bilang gitu, "Malas, jadi maaf ya Kak," gitu kan. Jadi akhirnya kita tahu, oh ternyata kirain si bapak ini memang sengaja misalnya Iya, ghosting, iya, atau iya. misalnya tiba-tiba lupa gitu kan. Iya. Atau jangan-jangan aku ada salah apa nih ngomong, terus bapaknya udah nggak mau koreksi skripsi aku lagi gitu Iya, kan. iya. Sempat kepikir kayak gitu karena ketahan hampir sebulanan kan nggak dikoreksi gitu. Tapi ternyata waktu dikomunikasikan ternyata
oh ternyata seperti itu gitu. Ya lucu sih itu. Karena apa ya, dalam kehidupan itu sekali lagi kan kita tuh sebaik-baiknya si komunikator nih, maksudnya orang yang berkomunikasi gitu, entah itu sebaik-baiknya orang yang suka menjelaskan sesuatu, pasti ada yang namanya miskomunikasi. Iya, pasti ada miskomunikasi. Oleh karena itu sebisa mungkin tuh kita bisa saling ngerti itu tadi gitu. Karena kalau misalkan kita nggak ngerti satu sama lain, segala sesuatu tuh pasti kita bilang ghosting gitu loh. Kayak misalkan ada orang nggak balas dikit dibilang ghosting gitu. 5 menit tuh gitu kan. ghosting ya. Ghosting. Apa kabar yang 5 minggu? Aduh. Sekiranya. Jadi kayaknya harus benar-benar dipahami sih ghosting itu dalam konteks seperti apa gitu. Yap. Kan dikit-dikit orang dikatain ghosting Ghosting, gitu. Karena ghosting itu kan sebenarnya konotasi negatif ya. Jadi kita Iya. digantungkan di situasi yang nggak nyaman sama sekali, orangnya menghilang tanpa ada komunikasi yang jelas masalahnya apa dan lain sebagainya. Dalam kondisi orang ini sama kita lagi punya urusan gitu. Iya, benar-benar Nah, banget. itu ghosting. Tapi kalau misalnya ya cuman misalnya nggak dibalas 2 jam itu, mungkin lagi tidur bentar gitu kan. Istirahat. Lagi Lagi sibuk. mati suri. Seram, Lagi Bun. pingsan kan. Nah, jadi itu Pingsan. ya udah gitu kan. Iya, Think iya, positif iya. tuh perlu sih. Karena gini sih, yang aku dapat ya dari cerita kita tadi, dari Bang Peter maupun dari Irma, satu, nggak ada sesuatu tuh yang disengaja gitu. Pasti Ya, benar. satu tindakan tuh pasti ada alasannya. Kenapa Pasti akhirnya ada dia tinggal atau kenapa akhirnya dia belum kasih penjelasan, itu pasti ada sesuatu sih di baliknya. Kedua, dalam hidup ini tuh yang punya dia tuh maksudnya ini, Ilin tuh kan punya relasi sama Bang Peter sama Irma. Nggak mungkin kan ini cuma fokus ke Irma doang terus gitu loh. Maksudnya kita juga pasti ngejamun, iya pasti kita membangun relasi juga sama yang lain, dan urusan kita juga banyak yang harus kita pikirin gitu. Jadi harus ngerti itu juga, jangan sampai nih, terutama ya dalam hal-hal apa ya, pacaran dan sebagainya gitu. Jangan sampai kita sama gebetan atau sama pacar tuh yang kayak sampai dikekang banget harus ngabarin 24 jam. Padahal kan mungkin dia punya urusan lain, dia punya aktivitas lain yang juga buat dirinya sendiri gitu loh, iya kan? Iya, tapi kalau Ilin sih, kalau menurut aku dia paham sih aktivitasnya kalau misalkan nggak dibalas atau Apa sih? Karena iya, Iya, jarak jauh. jarak jauh. Jarak jauh, jadi Terus harus dinas mau yang tidak mau begitu dipaksa mengerti karena keadaan. Iya nggak sih, Lin? Iya. Apa-apa deh, apa-apa. Kalau Irma yang dekat, kan tanda tanya kan? Kalau ini main dekat gitu Kan kan. tanda tanya. Apa Beb, ini? jalan yuk ya kan. Aduh maaf aku lagi sibuk gitu. Padahal dia dekat, mohon maaf nih, aku jemput di kantor juga bisa. Seberang. Oke. Don't mention. Don't mention. Ya, hal yang seperti ini. Tapi ya tadi dengar perkataannya Ilin, itu sebenarnya menurut aku ghosting itu bukan cuman maksudnya berkaitan dengan romansa, misalnya dengan hal pacaran gitu. Tapi sebagai misalnya kita berteman, bersahabat, kita tuh juga harus mengerti hal itu. Kalau misalnya sahabat atau teman kita tuh nggak melulu ke kita terus gitu. Dia punya kehidupan, dia punya ya apa ya? Life privacy-nya masing-masing gitu lah gitu. Jadi kadang ada orang yang ngerasa karena teman dekat gitu kan. Terus pengennya tuh temannya tuh sama dia terus gitu. Jadi kayak apa-apa harus bareng dia, sedih, senang, semuanya nongkrong apa semuanya. Pokoknya kalau misalnya temannya misalnya dibilang hari ini nongkrong yuk misalnya kayak gitu, temanin yuk ngopi yuk, terus temannya bilang sorry aku nggak bisa kayaknya hari ini, terus dirasa dianggap ngeghosting gitu. Kayak alah datang cuma pas lagi butuh doang, misalnya pas lagi sedih doang datangnya ke kita gitu. Tapi kan kayak kondisinya itu maksudnya kenyataannya apakah seperti itu gitu kan? Itu kan itu yang harus dipertanyakan, karena setiap orang tuh punya, bahkan orang berpacaran, orang nggak tahu ya kalau suami istri ya, karena kita belum berkeluarga. Iya benar-benar. Tapi tuh kok ketawa Bang Peter? Iya. Kan belum keluarga, jadi kita waktunya susah. sendiri gitu. Even misalnya dia punya pacar, punya teman, sahabat kayak apa kayak udah dari TK kayak dari brojol kayak misalnya sama-sama, tapi kayak harus tetap mengerti batasan-batasan itu. Nah, sehingga nggak satu orang ini ngerasa dighosting lah, digantungin lah cuman gara-gara temannya atau sahabatnya ini punya kehidupan lain, kehidupan pribadi dia gitu.
Karena gitu kan, sebanyak apapun, maksudnya semembutuhkan apapun manusia satu sama lain tuh, dia tetap harus berkembang sebagai satu pribadi yang utuh gitu. Iya. Dia nggak boleh yang boleh bergantung sama suatu yang lainnya lah gitu. Nggak boleh terlalu bergantung dan berharap. Bahkan gitu. kayaknya kalau kita terbiasa bergantung, itu tuh kedepannya ketika kita ketika kita ngerasa orang yang kita gantungin ini itu enggak nggak sesuai ekspektasi. Iya, nggak sesuai ekspektasi, nggak stable gitu, kita jadinya ngerasa digantung sama dia. Iya, Jadi iya. kayak mau dilepas enggak, ditarik juga enggak gitu. Iya benar-benar Tapi banget sih. kalau tipe-tipe orang yang misalnya kayak harus intens sama kita terus, ada juga kok emang ada gitu yang pengennya. Emang ada. Iya. Anak. Oh iya. bukan. Enggak, maksudnya temen yang ibaratnya pengennya kita terus gitu. Itu ada tipe-tipe orang yang kayak gitu. Ada. Dan ada juga ibaratnya orang yang paham. Tapi kalau yang paham kita oke lah kan. Ya kayak kita punya, bener kata Ilin tadi, kita punya aktivitas masing-masing mungkin. Cuman yang namanya kita hidup bersosial kan artinya kita harus punya hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya kan. Benar. Nggak harus sama dia terus. Oke, kalau misalkan pada suatu saat kita lagi dalam kondisi susah seneng, ibaratnya selalu bersama, oke kalau senangnya, tapi kalau susahnya kita lagi butuh dia lalu dia nggak ada, nah itu gimana Iya. konteksnya ataupun gimana kita yang ngalaminnya gitu. Iya, benar Jadi sih. kalau menurut aku sih pandai-pandai lah ibaratnya untuk pandai-pandai membagi waktu. iya membagi waktu gitu. Berkomunikasi ya sih, benar, karena setiap orang tuh pasti punya prioritas sih. Balik Iya. lagi ke situ sih. Siapa yang mau kita prioritaskan, orang-orang seperti apa yang mau kita prioritaskan, dan ya percayalah kalau misalkan apa yang kita tabur sama orang itu kadang bakalan kita tuai juga. Meskipun nggak semuanya bisa kita ekspektasikan seperti itu gitu. Iya. Pesan birunya nih guys, Oke, apa yang kalian dapatkan bagus. hari ini? Pimpa yuk. Langsung Bu Irma Siapa duluan? silakan. Astaga, nggak langsung gitu ya Bu Irma, silakan langsung gitu. Apa ya? Ghosting itu suatu hal yang nggak baik, karena segala hal itu bisa dikomunikasikan gitu. Jadi sebelum kalian dianggap misalnya ngeghosting, ini buat orang yang mungkin suka kurang peka, karena kadang tuh ada orang juga yang aku nggak ngeghosting deh kayaknya gitu, cuman dirasakan sama orang lain itu ngeghosting. Jadi pandai-pandailah merasa apakah kita itu udah bersikap dengan benar ke orang lain gitu. Kalau memang ada masalah, ada hal yang belum selesai, diselesaikanlah dengan cara baik-baik supaya akhirnya tidak ada yang ngerasa di ghosting atau tidak ada yang merasa mengghosting. That's all. wow, Bang Peter. Oh, aku ya. Dea mau pulang ya, bye kalian semua. Kalau dari aku pribadi, ghosting itu sih yang penting komunikasi aja. Ibaratnya komunikasi dalam arti apapun problem kita, apapun masalah kita, kalau misalkan kita memberikan klarifikasi terhadap orang tersebut, ibaratnya yang seperti yang dialamin secara pribadi tadi, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita juga mungkin bisa ngerti kok gitu. Jadi jangan pernah memberikan harapan atau jangan pernah memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang ibaratnya atau kita tuh stigma kita tuh kayak apa gitu, langsung kita kan kalau tiba-tiba ngilang gitu kan kita langsung mikirnya aneh, banyak pertanyaan yang timbul gitu. Artinya komunikasi aja lah gitu kalau dari aku. Bener banget sih. Kalau dari aku nggak ada sih masalah yang terlalu besar sampai nggak ada solusinya gitu. Jadi intinya ketika kalian punya masalah sama suatu orang atau kalian merasa nggak nyaman dalam suatu hubungan, cari solusinya tuh apa ya gitu. Dan sekali lagi hal terpenting lainnya adalah komunikasikan itu dengan baik gitu. Jangan sampai kita tuh meninggalkan suatu pertanyaan yang akhirnya menyakiti orang lain padahal kita tidak bermaksud seperti itu gitu. It's okay to take time. Nggak apa-apa kalau misalnya kita harus perlu waktu untuk berpikir dulu, tapi setelah itu kasih penjelasan gitu. Jangan sampai kita terkesan lari dari tanggung jawabnya kita gitu sih. Itu sih dari aku. Oke Guys, itu tadi pembicaraan kita tentang ghosting, mengghosting dan dighosting ya. Buat teman-teman edukasi yang ada di rumah, kalau kalian pernah dighosting atau kalian pernah mengghosting dan kalian punya solusi misalnya, atau kalian mau curhat, kalian bisa komen di comment box di bawah. Yes. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini, dan
subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa di Bermuda episode-episode selanjutnya di Bincang Edukasi Rakyat Muda Podcast Biru. Aku Maria Irma. Aku Ilin. Dan aku Peter. Bye.